Perkenalkan, nama saya Francisca Romana Pudijari dari kelas 2A, Prodi Sastra Indonesia, dengan NIM 20210141009. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi bahasa. Kita akan mempelajari fungsi khusus bahasa Indonesia, dan juga fungsi umum bahasa Indonesia. Fungsi khusus bahasa yaitu sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Fungsi umum bahasa sebagai fungsi emotif, fungsi konatif, fungsi referensial, fatik, politik, dan metalingual. Sekarang kita masuk kepada fungsi khusus bahasa. Seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa fungsi khusus bahasa ada dua, yaitu bahasa negara dan bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jadi setelah peristiwa proklamasi, bahasa Indonesia secara konstitusional digunakan sebagai bahasa negara dengan landasan konstitusionalnya yaitu UUD 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian ada berbagai macam fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ini UUD 1945 bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai landasan konstitusional bahasa Indonesia. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa ada berbagai macam fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia digunakan di setiap acara resmi kenegaraan. Misalnya pidato kenegaraan yang terjadi setiap tanggal 17 Agustus pada saat upacara upacara bendera di istana. Juga ada pidato politik, kegiatan administrasi pemerintahan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Landasannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 7 Pasal 33 Ayat 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Penerapan materi pelajaran di sekolah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Buku-buku berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa pengantar dalam pengajaran juga sebagai media penghubung ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dengan bahasa Indonesia tadi sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan gitu. Jadi setiap dari SD sampai SMA wajib banget untuk menggunakan bahasa Indonesia di materi pelajarannya, kecuali bahasa Inggris ya, pelajaran bahasa Inggris. Tapi di bagian-bagian awal kan pasti ada bahasa Indonesianya walaupun sedikit. Kemudian, sebagai alat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan, alat komunikasi di berbagai badan pemerintah digunakan untuk merencanakan, menyebarluaskan berbagai informasi kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional. Maksudnya, dengan bahasa Indonesia, pemerintah menggunakannya sebagai alat komunikasi dengan masyarakat yang luas banget dari Sabang sampai Merauke. Dengan bahasa Indonesia, masyarakat dapat mengetahui arah pembangunan nasional mau dibawa kemana oleh pemerintah dengan bahasa Indonesia. Jadi dengan bahasa Indonesia tuh pemerintah bisa menyebarkan informasi secara jelas dan rinci, tidak menimbulkan perspektif yang berbeda karena bahasa Indonesia kan semua orang mengerti. Kalau menggunakan bahasa daerah tertentu, hanya daerah tertentu yang bisa mengerti. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, semua orang bisa mengerti. Kemudian sebagai alat pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah digunakan sebagai alat pembangunan kebudayaan disebarluaskan melalui berbagai macam media, sehingga bahasa Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi.
Maksudnya di sini dengan bahasa Indonesia kebudayaan Indonesia yang kaya itu semua orang dapat mengerti, sama seperti sebelumnya sebagai alat perencanaan atau pelaksanaan. Dengan yang fungsi yang berikutnya ini juga memudahkan setiap orang untuk mengakses atau mengetahui tentang kebudayaan Indonesia secara mudah dengan bahasa Indonesia tadi. Yang berikutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selain sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebanggaan, karena mengandung nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang luhur. Kita sebagai generasi penerusnya juga harus bangga terhadap bahasa Indonesia. Jadi dalam setiap kesempatan kita juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Lambang identitas nasional seperti yang saya katakan tadi, bahwa karena berkaitan dengan jati diri, ciri-ciri yang di dalamnya tercermin watak dan tingkah laku pemilik bahasa Indonesia. Jadi dalam segala kesempatan kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus melestarikannya sehingga generasi yang akan datang pun dapat mengetahui dan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi tetap kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Tidak boleh menyerap bahasa asing terlalu banyak atau menggunakan bahasa-bahasa slang yang akhirnya membuat bahasa Indonesia menjadi makna sebenarnya itu jadi kayak ambigu gitu kan. Sekarang kan semakin banyak bahasa-bahasa yang muncul karena pengaruh zaman juga gitu. Kemudian juga sebagai alat penghubung dan alat pemersatu. Ini sebenarnya saling berkaitan, maksudnya sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Indonesia tuh terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, agama, dan golongan yang dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget. Dengan bahasa Indonesia, dia itu bisa jadi alat penghubung dan alat pemersatu. Alat penghubungnya itu maksudnya dengan bahasa Indonesia setiap orang dapat mengerti apa yang dibicarakan oleh orang lain dengan jelas. Jadi antara orang Minang sama orang Jawa dengan bahasa Indonesia mereka saling mengerti, bertemu di satu titik gitu. Sedangkan kalau seandainya mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing, kita tidak tahu mereka ngobrolin tentang apa. Bisa jadi malahan menimbulkan perpecahan. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia malah jadi makin satu gitu. Alat pemersatu, media yang digunakan untuk menyatukan bangsa seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ini dimulai langkah pertama itu pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi dengan bahasa Indonesia sebelumnya itu bahasa Indonesia sudah digunakan sekitar sebelum-sebelumnya itu sebagai bahasa pengantar atau lingua franca di bidang perdagangan antara satu daerah dengan satu daerah yang lainnya. Tapi itu cuman bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan dia melalui proses yang panjang akhirnya dia menjadi bahasa Indonesia. Tuh. Pesan ini jangan dilupakan ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing tentu saja. Sekarang kita masuk kepada fungsi umum bahasa. Fungsi umum bahasa ada 6, ada fatik, puitik, metalingual, referensial, konatif, dan emotif. Fungsi puitik bahasa menekankan pada amanat tuturan. Pesan bisa berupa nasihat, penutur kepada mitra tutur yang diungkapkan langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, menekankan pada amanat sebuah tuturan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu gitu. Yang berikutnya itu fungsi fatik bahasa. Untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Gunakan untuk kontak dengan mitra tutur. Yaitu kayak memberi salam, menanyakan kabar, menyapa gitu. Contohnya kayak selamat pagi, apa kabar, bagaimana keadaanmu gitu. Yang berikutnya itu fungsi referensial bahasa. Fungsi referensial bahasa itu maksudnya kayak
Ada topik-topik tertentu yang kita bahas ketika sedang berbahasa. Berbagai macam aktivitas manusia diekspresikan melalui bahasa, melalui topik-topik tertentu. Fungsi referensial bahasa dengan hal ini berkaitan dengan ekspresi bahasa mengenai aktivitas manusia, membicarakan berbagai topik. Misalnya kayak kita membicarakan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan sebagainya. Ada juga fungsi konatif. Fungsi konatif ini, bahasa pada fungsi ini digunakan untuk mengatur tingkah laku mitra tutur. Maksudnya, melalui bahasa, penutur menyuruh mitra tutur untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Maksudnya kayak memberikan perintah, himbauan, larangan, dan juga larangan gitu. Yang berikutnya ada fungsi emotif. Fungsi emotif ini berkaitan dengan ekspresi diri. Melalui fungsi ini, penutur memperlihatkan sikap, mengungkapkan perasaan kepada mitra tuturnya gitu. Ekspresi diri ini yang dimaksud kayak senang, sedih, marah, dan lain-lain. Yang berikutnya ada fungsi metalingual. Fungsi metalingual bahasa digunakan untuk membicarakan topik-topik tertentu. Jika bahasa digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Misalnya kayak bahasa, kita sudah membicarakan bahasa, tapi membicarakan lagi tentang bahasa lagi kayak maka bahasa itu berfungsi metalingual. Fungsi metalingual digunakan untuk membicarakan dan menjelaskan tentang bahasa itu sendiri. Misalnya kayak pembahasan tentang paragraf, wacana, kalimat, kata, fonem, morfem, dan lain-lain. Gitu. Batas bahasaku adalah batas duniaku. Ludwig Wittgenstein. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi bahasa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Sampai jumpa.